warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Amalia. Saya Leoni Juliana. Di sini kami akan menampilkan video mengenai komunikasi, Informasi dan edukasi. Selamat menyaksikan. Panggilan atas nama Ibu Leoni? Iya, Mbak. Silakan dulu ya Ibu. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Aparatur Rizky Amalia yang bertugas di rumah sakit ini. Saya ikut prihatin ya Ibu, saya lihat dari catatan medis ini Ibu sedang dirawat di rumah sakit karena infeksi pada bagian kaki jempol di kanan Ibu. Nah, dan Ibu juga dirawat di rumah sakit ini karena ada riwayat diabetes sejak 5 tahun yang lalu. Benar ya Ibu? Ya betul, Mbak. Awalnya saya kira luka biasa, tapi lama-lama jadi gempa. Terus saya juga merasa kepala itu lebih cepat letih dan sering buang air kecil. Oke, terima kasih Ibu sudah menyampaikan ya Ibu. Gejala tersebut memang umum terjadi pada pasien diabetes. Nah, rasa lemah dan sering buang air kecil itu bisa terjadi saat kadar gula darahnya itu tinggi. Kemudian penting sekali pengobatan dan perawatan itu dilakukan sesuai anjuran dari dokter. Nah, hari ini saya akan membantu menjelaskan obat-obat yang Ibu konsumsi saat ini agar Ibu itu lebih tenang dan paham cara penggunaannya. Ya, Mbak, soalnya banyak sekali obat yang saya terima. Jadi saya agak bingung harus mulainya dari mana minum obatnya. Ini Mbak obat yang dikasih dokter sama saya. Oke, saya lihat dulu Ibu. Baik Ibu, kita mulai penjelasannya untuk obatnya satu persatu. Jadi jangan khawatir ya Ibu, saya jelaskan pelan-pelan. Pertama itu adalah insulin kerja cepat yang disuntikan 3 kali sehari sebelum makan. Nah, gunanya ini untuk menurunkan kadar gula darah naik sesudah makan Ibu. Jadi penting sekali untuk disuntikan tepat sebelum makan. Jangan menunda makan setelah disuntik ya Ibu. Oh, jadi makannya itu setelah makan ya, bukan sebelum? Iya betul Ibu, sebelum makan supaya insulin kerjanya itu seiring dengan naiknya gula darah dari makanan yang kita konsumsi. Kemudian kalau disuntikan tapi makanannya itu ditunda bisa menyebabkan gula darah turun terlalu rendah. Kemudian selanjutnya itu ada obat Revlimid, di mana ini adalah obat insulin kerja panjang yang diberikan 1 kali sehari, biasanya di malam hari. Nah, ini berfungsi menjaga kadar gula darah tetap stabil sepanjang hari pada malam. Kalau lupa menyuntikannya malam hari, boleh nggak kalau pagi hari nggak suntik? Kalau lupa, sebaiknya segera suntik ketika kita ingat ya Mbak, tidak Ibu. Nah, selama belum terlalu jauh dari waktu biasanya, tapi jika sudah terlalu dekat dengan dosis berikutnya, lebih baik dilewatkan saja ya Ibu. Ada langsung ke jadwal berikutnya, nanti saya berikan panduan tertulisnya ya Ibu. Nah, lalu kemudian untuk obat selanjutnya itu ada ceftriaxone dan metronidazole, di mana obat kedua ini adalah obat antibiotik untuk mengatasi infeksi pada kaki Ibu. Nah, untuk obat ceftriaxone ini diberikan 1 kali hari. Kemudian ada obat metronidazole ini diberikan setiap 8 jam sekali. Nah, obat ini membantu membunuh bakteri penyebab infeksi dan mencegah luka Ibu yang makin parah. Jadi jangan khawatir, ini diberikan lewat infus oleh perawat. Jadi Ibu cukup istirahat saja ya Ibu. Kenapa ya, Mbak? Saya itu agak mual kalau disuntikan sama obat yang tadi. Apakah normal ya, Mbak? Jadi beberapa pasien memang merasa mual dan juga mual ringan, terutama dari obat metronidazole. Tapi itu biasanya bersifat sementara Ibu. Jika mual berlanjut atau disertai muntah, segera beritahu dokter atau apoteker ya Ibu. Itu tadi penjelasan semua obat yang Ibu terima selama ini. Jadi apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Ya, Mbak. Apakah aman obat tersebut diminum bersamaan? Takutnya nanti ada efek samping kalau bersamaan sama-sama seperti itu, Mbak. Pertanyaannya bagus sekali Ibu. Memang ada interaksi ringan antara metronidazole dan juga paracetamol, di mana metronidazole ini bisa sedikit meningkatkan efek dari obat paracetamol ini. Nah, tapi sudah kami pertimbangkan dalam dosisnya Ibu, jadi tidak berbahaya dan aman untuk digunakan bersamaan. Ibu tidak perlu khawatir. Baik, Mbak, saya paham. Kalau saya lupa waktu untuk suntik insulin bagaimana, Mbak? Nah, untuk insulin usahakan Ibu itu pasti setelah waktu penggunaannya. Jika lupa sebelum makan dan baru ingat setelah makan, jangan disuntik karena bisa menyebabkan gula darah Ibu itu turun secara drastis. Nah, cukup lanjutkan jadwal berikutnya. Kalau Ibu itu sering lupa, bisa gunakan alarm pengingat di ponsel atau minta bantuan keluarganya ya Ibu. Jadi Bu Leoni, semua obat ini diberikan sesuai kondisi Ibu saat ini. Mohon perhatikan jadwal dan cara penggunaannya ya Ibu. Kalau Ibu merasa sangat lemas, pusing berlebihan atau muncul ruam, segera beritahu perawat atau dokter ya Ibu. Ya, Mbak. Terima kasih ya, Mbak, sudah menjelaskan pelan-pelan. Sekarang saya membantu dipaham. Sama-sama ya Ibu. Ini saya berikan kartu nama saya dan lembar informasi obatnya ya Ibu. Nah, jadi kalau nanti Ibu bingung nih atau ingin bertanya, bisa langsung hubungi saya Ibu. Baik, Mbak Rizky. Terima kasih banyak ya, Mbak. Semoga saya cepat sembuh. Amin. Semoga Ibu lekas pulih dan segera bisa kembali beraktivitas seperti sedia kalanya. Jangan ragu untuk bertanya kapanpun ya Ibu. Terima kasih ya, Mbak, sekali lagi.